ASN netralitas Netralitas, dan terutama politik uang. politik uang, Nah, ujaran politik uang itu kan kebencian, hoax. sering orang rahasia umum, tapi sulit juga dibuktikan. Nah, gimana sebetulnya itu Pak Ketua soal politik uang Ya, dalam temuan Bawaslu? politik uang ini sesuatu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten. Tamu kita kali ini belum genap sebulan dilantik. Dan kalau di studio aroma politik, aroma pemilu 2024 jadi kerasa gitu karena tamunya adalah Ketua Bawaslu Banten Kang Ali Faisal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yadi sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Iya. Udah lama kita nggak ketemu ya? Iya, udah lama ya. Luar biasa. Alhamdulillah kita ketemu di sini. Sahabat lama yang doa saya lah minimal gitu. Jadi ketua Bawaslu. Tapi tugasnya berat, Kang. Karena langsung dihadapkan dengan pemilu 2024. Kita tahu bahwa pemilu 2024 jelas berbeda dengan pemilu sebelumnya. Nah, sekarang saya tanyakan, Kang, apa yang sudah dipersiapkan Bawaslu dan sampai mana tahapannya untuk mempersiapkan pemilu 2024 di Banten? Iya, terima kasih Sobat Kabar Banten Podcast, Kang Yadi dan kawan-kawan. Kalau ditanya tentang apa persiapan pengawasan tahapan di pemilu 2024, tentu banyak ya. Tadi Pak Yadi sudah mengatakan saya jadi ketua Bawaslu baru 1 bulan langsung dihadapkan dengan tugas-tugas berat dalam rangka melakukan pengawasan tahapan-tahapan pemilu 2024 yang langsung nanti nyambung dengan Pilkada 2024. Dalam 1 tahun itu ada 2 event elektoral. Tanggal 14 Februari adalah pemilu, 27 Novembernya Pilkada di tahun yang sama, tahun 2024. Tentu persiapan pengawasan di Bawaslu sudah kami rancang dengan regulasi yang sudah disiapkan oleh Bawaslu RI, lalu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota mengikuti itu. Saat ini pelaksanaan pengawasan itu sedang konsentrasi melakukan pengawasan verifikasi partai politik. Nah, saat ini sedang di tahapan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan. Nanti setelah itu verifikasi faktual dan perbaikan faktual perbaikan, begitu, Kang. Nah, Kang, kalau kita bicara tentang verifikasi parpol begitu. Ini salah satu tahapan krusial, pintu awal begitu ya. Langkah pertama menuju kompetisi lah begitu. Dan tentu ini bukan hal yang mudah walaupun memang dilakukan di KPU lah begitu ya. Nah, di daerah sendiri dalam pantauan Bawaslu Banten apa sih tantangannya terkait dengan verifikasi partai politik walaupun itunya kan di pusat ya, ikutannya ke bawah. Nah, di Banten sendiri seperti apa, Kang? Di kabupaten kota dan provinsi itu terkait dengan verifikasi administrasi perbaikan, verifikasi faktual dan faktual perbaikan begitu. Lalu bukan kendala sih ya, tapi hal-hal yang dihadapi di dalam pengawasan verifikasi partai politik itu ya tentu banyak potensi persoalannya ya yang harus disiapkan betul kerangka pengawasannya dalam rangka menjamin hak konstitusional yang pada porsinya begitu. Soal misalnya kegandaan, soal misalnya seseorang yang seharusnya tidak boleh masuk di dalam sipol karena larangan misalnya ya. Ada ASN, TNI, Polri dan sebagainya begitu ya, atau orang perseorangan yang namanya dicatut atau patut diduga
diambil tanpa persetujuan yang bersangkutan di dalam sipol partai politik. Oh, jadi yang terdaftar itu belum tentu si ASN-nya tahu dalam persoalan ASN ya? Betul. Ada juga yang dicatut begitu? Ada yang dicatut, dan rata-rata kalau ASN dicatut berdasarkan data yang kami lakukan di dalam hasil form pengawasan kita, ya rata-rata dicatut, dan kami sudah melakukan mekanisme sesuai dengan Perbawaslu kami, ya, melakukan pemanggilan yang bersangkutan, penelusuran ke instansi terkait lah, dan melanjutkan atau meneruskan hal-hal itu ke KPU untuk segera dieksekusi di dalam perbaikannya. Nah Kang, kalau kita bicara tentang ASN kan kita tahu bahwa ini salah satu yang bahkan sensitif begitu ya. Nah, pertaruhannya adalah pemecatan kalau dia terbukti terlibat praktis begitu ya. Nah, bagaimana membuktikannya bahwa ASN ini memang dicatut atau memang terlibat? Iya, di sipol itu ada yang tertera ASN, tetapi ketika kita telusuri memang ASN itu kan ada di KTP-nya memang ASN, tapi secara faktualnya ada juga yang KTP-nya masih ASN ternyata sudah pensiun. Kan tidak serta-merta kemudian mudah mengganti, atau paling tidak yang bersangkutan tidak segera mengurus ke Disduk Capil misalnya terkait dengan status di KTP-nya gitu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui? Tentu kita melakukan penelusuran, investigasi dan lain sebagainya sehingga kita mendapatkan informasi yang valid soal itu. Nah, sejauh ini di Provinsi Banten tidak ada ASN yang namanya tercatut, ya, lalu kemudian kami menemukan bahwa ASN dimaksud itu memang sengaja masuk partai, tidak begitu, gitu kan? Iya. Nah, tentu kalau kita bicara pemilu 2004, saya juga sih belum bisa membayangkan seperti apa begitu ya masyarakat ke kotak suara dengan banyak pilihan. Tapi sejauh ini Kang Faisal melihat bahwa sebetulnya masyarakat dari pengawasan Bawaslu ya sebagai pengawas pemilu, rekannya KPU. Sejauh mana sih sebetulnya masyarakat sudah tahu bahwa akan ada pemilu 2024? Iya, tentu tidak semuanya masyarakat bisa dikatakan tahu ya, oleh karena tugas kami di Bawaslu dan pada umumnya penyelenggara pemilu itu kan melakukan pendidikan pemilih ya, bersama dengan partai politik melakukan pendidikan politik. Lalu pemerintah daerah, stakeholder yang terkait juga melakukan sosialisasi, diseminasi gitu ya, supaya masyarakat memahami dan tahu gitu ya, bahwa tahun 2024 itu akan dilakukan atau diselenggarakan pemilu sekaligus di tahun yang sama diselenggarakan pilkada. Ya tentu tugas kita semuanya ya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tetapi jika tadi dikatakan pemilu 2024 ini memiliki tantangan, ya gitu ya, tetapi ada hal lain, bahwa pemilu 2024 terkait dengan pemilu yang 14 Februari itu dalam rangka memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPD Provinsi sampai Kabupaten Kota, itu kan hal yang sudah dilakukan di pemilu 2019 dengan jumlah surat suara yang sama. Gitu ya. Nah, kemudian seterusnya pilkada, berarti masyarakat Banten memilih gubernur sekaligus kabupaten kotanya, gitu ya, untuk memilih bupati dan wali kota setempatnya. Gitu. Ada tambahan cuman provinsi aja begitu kali ya? Ya begitu. Jadi dari sisi regulasi pemilu 2024 dan pilkada 2024 itu sama dengan, untuk pemilu sama dengan regulasi yang digunakan pada saat pemilu 2019 secara undang-undangnya ya, Undang-Undang 7 tahun 2017. Lalu untuk pilkada sama, Undang-Undang 10 2016. Berikut turunannya yang sudah digunakan di dalam pilkada tahun 2020 yang lalu terakhir begitu. Itu jadi ada tantangannya, juga ada hal-hal yang patut diduga itu menjadi kelebihan. Karena apa? Toh pada 2019
pemilu 2020 pilkada terakhir, apalagi di masa pandemi, kita sukses gitu ya. Sudah ada pengalaman dari sisi penyelenggara, sudah ada pengalaman, sisi regulasi itu sudah pernah digunakan, metodenya hampir sama dan bahkan sama dan sebagainya dan sebagainya. Nah, soal pandemi menarik karena sudah ada pengalaman pandemi. Sekarang kan kita tahu transisi ya. Ya. Tapi belum dicabut kan pandemi itu. Nah, dari sisi pelaksanaan protokes masih diterapkan. Prokes masih menjadi bagian penting yang harus diterapkan standar prokesnya. Karena ya meskipun sudah landai begitu ya, kasusnya sudah tidak lagi membahayakan dan sebagainya, tapi kan katanya virusnya masih ada dan sebagainya. Nah tentu selain dari sisi kesehatan, dari sisi psikologi masyarakat juga kan harus dijaga. Betul. Khawatir masih ada shock residu ya terkait dengan virus corona itu, virus yang pernah terjadi sehingga pilkada kita dulu 2020 itu sempat tertunda beberapa tahapan karena itu, lalu akhirnya dengan segala kebijakan di tingkat pusat lalu diteruskan dan alhamdulillah berjalan dengan lancar begitu. Nah, Kang, ini pertanyaan yang menurut saya banyak orang melihat bahwa biasanya kalau sebuah momen atau sebutkan hajatan politik ya. Hajatan biasa aja kalau semakin besar yang terlibat semakin banyak. Nah, ini pemilu 2024 pasti kan besar ya, serentak. Bagaimana kemudian Bawaslu dari pusat ke daerah melakukan pengawasan sendirian? Atau bukan sendirian, artinya orang yang bertanggung jawab mengawasi itu dengan begitu banyak orang yang terlibat di dalamnya. Ya, pemilu kita pemilu yang kolosal. Megah lah ya. kolosal ya, pesertanya, masyarakatnya, penyelenggaranya juga. Oleh karena tadi itu meminjam istilahnya Kang Yadi itu hajatan besar, tentu persiapannya harus maksimal, kemudian penyelenggarannya harus maksimal. Dari sisi Bawaslu misalnya, di tingkatan provinsi itu kami digawangi oleh 7 orang komisioner, ya, 7 orang komisioner dan saya ketuanya, ada 6 anggota begitu, lalu ada kepala sekretariat dengan jajaran di lingkungan sekretariat, begitu juga kabupaten kota. Rata-rata di 7 kabupaten kota itu ada 6 komisioner, dibantu oleh Korsek atau Kasek yang menjadi pemegang kendali di tingkat sekretariatannya. Lalu kecuali di Cilegon hanya ada 3 komisioner Bawaslu-nya. Lalu setelah itu nanti kita sekarang lagi rekrutmen Panwaslu kecamatan ya. Ini saya punya data jumlah pendaftarnya seluruh provinsi Banten sekarang ini 2.747 orang pendaftarnya setelah melakukan perpanjangan karena sempat kami melakukan perpanjangan hampir di seluruh kabupaten kota meskipun tidak di seluruh kecamatan. Karena apa? Karena jumlah pendaftar di rekrutmen awal itu kurang afirmasi karena harus 30% dari jumlah pendaftar gitu ya. Jadi kita sudah tutup perpanjangan pendaftaran ini menghasilkan angka ini. Lalu ini nanti setiap kecamatan diisi oleh 3 orang Panwaslu kecamatan. Per kecamatan. Ya, nanti dibantu oleh sekretariat di masing-masing kecamatan. Ada kasek, ada strukturnya ya, ada bendahara dan stafnya. Nah, ini menjadi kekuatan baru penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Nanti ada juga Panwaslu kelurahan dan desa. Itu satu kelurahan atau desa 1 orang ya. Itu seluruh provinsi Banten. Nanti di H-23 hari itu ada rekrutmen pengawas TPS. 1 TPS 1. Tapi dari jumlah tadi yang saya sebutkan itu tentu masih kurang banyak dibanding masyarakat sebagai masyarakat pemilih begitu. Oleh karena tentu dalam kesempatan yang baik ini kami Bawaslu mengajak kepada masyarakat Provinsi Banten
untuk ikut terlibat aktif melakukan pengawasan partisipatif dengan simpul-simpul yang tersedia, yang Bawaslu sudah buat, atau pola kolaborasi antara simpul-simpul masyarakat, pemilih dan sebagainya untuk sama-sama melakukan pencegahan, melakukan pengawasan partisipatif, dan lalu bersama-sama mengawasi pemilu ini. Maka slogannya Bawaslu itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Gitu kan? Oh, mantap. Tapi kan konon katanya dari setiap penyelenggaraan pemilu, salah satu yang krusial dari katakanlah Panwascam tadi itu adalah tombak dari pengawasannya dari Bawaslu. Nah, Kang, dalam proses rekrutmen bagaimana prosesnya dilakukan bahwa mensterilkan bahwa orang-orang yang terpilih adalah steril dari kepentingan politik, gimana Kang? Ya, banyak pertanyaan seputar hal demikian ya. Kami dapat menjawabnya secara argumentatif bahwa proses rekrutmen Panwaslu kecamatan saat ini itu lebih sistematis, terukur, dan insya Allah objektif. Apa indikatornya? Kami melakukannya melalui proses CAT. Oh, CAT langsung di komputer. saya tahunya CAT itu ASN aja bukan ya? Enggak. Ini sampai ke Panwaslu kami. CAT lalu diambil 2 kali kebutuhan. Kebutuhannya kan 3, berarti diambil 6, langsung secara otomatis setelah submit pendaftar itu menutup layar komputernya, itu langsung dia mendapatkan nilai yang hanya untuk dirinya, lalu tertabulasi secara sistemik menjadi 6 besar, lalu di 6 besar itu baru dibawa ke tahapan selanjutnya, yaitu wawancara, tanggapan masyarakat, profiling, kemudian tracking dan lain sebagainya terkait dengan netralitasnya, integritasnya, kemudian apa yang sudah dilakukan di media sosialnya, dan itu menjadi bagian-bagian yang kita tracking gitu untuk mendapatkan Panwaslu kecamatan yang betul-betul berintegritas yang sesuai kita inginkan. Tapi sepengalamannya Kang Ali di Bawaslu, apa temuan yang paling krusial atau banyak terjadi setiap pemilu? Di Banten terutama. Iya, tentu variatif ya. Ada netralitas ASN, ada politik uang, kemudian hoax, berita bohong, ujaran kebencian. Nah, kayak gitu-gitu acap kali ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu, Kang. Dan kalau kita lihat salah satu yang mungkin sekarang menjadi fenomena adalah hoax mungkin ya. Hoax ya. Dan apalagi dunia digital lagi booming gitu. Bagaimana sekarang mengantisipasi itu? Kalau kita lihat kan masyarakat juga aktif di medsos misalnya ya. Capek juga kali ngintipin semua status. Iya. Kami ada tim khusus siber yang dibentuk oleh Bawaslu RI, kemudian di tingkat daerah juga Bawaslu provinsi, kabupaten, kota melakukan hal yang sama. Kemudian secara tanggung renteng kita juga melakukan ya, apalagi nanti kita juga menerima aduan dari masyarakat ya, baik temuan yang kita lakukan sendiri atau laporan atau aduan dari masyarakat. Sesegera mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku kita kemudian tindak lanjuti hal tersebut ya, dan kemudian kita proses sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran dan sebagainya, gitu kan. Iya, apalagi kan kalau kita lihat pilkadanya serentak 2004, ini obrolan dari warung kopi ke warung kopi ya. Ada dua mata sisi uang katanya dengan pemilu 2004, buat ada bisa menjadi lebih berat buat penyelenggara, bisa lebih mudah dari penyelenggara karena nggak ada petahana katanya begitu. Rata-rata hampir tidak ada petahana. Nah kan sebetulnya ada petahana tidak ada petahana, isunya di 3 itu kan temuannya antara ASN netralitas dan terutama politik uang. Nah politik uang itu kan hoax. Sering orang rahasia umum tapi sulit juga dibuktikan. Nah gimana sebetulnya itu Pak Ketua soal politik uang dalam temuan Bawaslu? Politik uang ini sesuatu yang betul-betul harus kita cegah ya. Kalau dari sisi
antisipasi regulasi cukup bagus. Lalu dari sisi kinerja pengawasan kita berkaca dari pemilu 2019, pilkada 2020 di 4 kabupaten kota yang lalu ya, itu kami maksimal melakukannya berdasarkan instrumen regulasi itu. Sampai misalnya kami itu membuat satu pola gugus tugas patroli pengawasan, disebar bersama dengan jaksa, dengan polisi yang terlibat di dalam sentra Gakumdu Bawaslu. Kita menelusuri gang-gang sempit, masuk daerah-daerah terpencil dan sebagainya, untuk itu melakukan pencegahan dan pengawasan melekat terhadap aktivitas di masa tenang, 3 hari masa tenang. Nah, dari sisi itu kami melakukan upaya yang sangat gigih, dan tindak lanjut dari itu apakah ada dalam beberapa kasus, ada yang sampai masuk ke peradilan ya. Ada di kita. Ada di pilkada 2020 ada gitu ya, ada kasusnya begitu yang sampai ingkrah. Dan bahkan di Banten itu salah satu kabupaten ada putusannya dengan lama ya, terlama di Indonesia, maksudnya paling berat ya. Itu ada di Provinsi Banten. Iya. Karena selama ini kalau politik uang katanya yang tahu cuman yang mengasih, yang nerima dan Tuhan. Kalau yang nerima yang kamu lapor kan susah juga gitu ya. Gitu. Iya, oleh karenanya Bawaslu hadir untuk memastikan itu ya. Untuk memastikan bahwa ada aktivitas itu yang kami dapat melihat, mencatat, mendengar, menelusuri dan membuktikan, ya kita bawa ke ranah hukum. Faktanya ada juga yang sampai ada putusan yang ingkrah terhadap hal itu. Dan tentu 2024 energinya harus berlipat, karena setelah pileg dan pilpres itu berlanjut ke pilkada atau pemilihan. Dengan personal yang tadi disebutkan itu, bagaimana mengantisipasi? Kalau kemarin kita tahu ya, banyak petugas TPS begitu ya, karena yang begitu panjang sehingga banyak korban kan. Nah, apa antisipasi yang dilakukan untuk mengantisipasi itu? Karena ini juga termasuk bakal rally panjang ini, dari Februari lanjut ke November begitu. Nah, gimana tuh Kang? Berkaca dari kejadian itu, Bawaslu RI itu sudah memiliki mitigasi terhadap hal itu. Ya tentu kalau mau dirunut kenapa kejadian pemilu 2019 dengan memakan banyak petugas yang meninggal, ya tentu banyak variasi yang secara medik harus dijawab ya. Apakah benar pure kelelahan atau faktor usia atau faktor rentetan tahapan yang panjang yang luar biasa berat misalnya, ya harus dikaji tentu. Tetapi Bawaslu RI menetapkan ini bagian dari indeks kerawanan pemilu yang harus dijabarkan. Mudah-mudahan pemilu 2024 ini tidak lagi ada kejadian seperti itu, dan pemilu nanti disambung dengan pilkada di tahun 2024 dapat kita laksanakan secara baik sesuai dengan tujuan kita bersama atau cita-cita kita bersama. Amin. Nah, kalau lihat dari masyarakatnya kan, masyarakat Banten termasuk yang aktif nggak, terutama dalam membantu pengawasan dan lain sebagainya di dalam pemilu? Kami dari Bawaslu berterima kasih ya atas atensi masyarakat, respon balik dari masyarakat yang melaporkan atau memberi petunjuk awal terhadap adanya dugaan-dugaan pelanggaran pemilu ya. Jadi sebagian tugas Bawaslu itu dibantu oleh masyarakat, oleh laporan masyarakat, masuk ke line email, WA kita gitu ya, dan sebagainya. Itu juga sebagiannya dari masyarakat. Oleh karena kami sangat optimis bahwa masyarakat kita, masyarakat yang melek politik, yang memahami politik, ya tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya begitu. Iya, dan kita tahu bahwa karakter daerah juga mempengaruhi begitu ya. Dan dengan formasi Bawaslu yang sekarang kan Pak Ketua yang
orang lama apa begitu ya. Kalau tidak salah, sisanya baru ya. Formasi baru atau banyak yang lama ya? Banyak yang baru kan? Yang lama dan terpilih di tiga besar ini saya, tapi kan kawan-kawan saya yang 4 masih orang-orang lama. Yang habis di akhir masa jabatannya itu 2018 2023. Jadi masih dibantu oleh tim yang solid, yang baik, dan orang-orang yang cukup kompeten di bidangnya. Nah, secara pribadi nih, gimana rasanya begitu 2024 Kang Ali yang ditunjuk jadi ketua? Gimana begitu waktu pertama ditunjuk sebagai ketua, gimana tuh? Itu kan sifatnya didiskusikan di antar anggota kan? Ketua itu ditunjuk oleh kawan-kawan anggota ya, karena ketua itu dari dan mewakili anggota gitu. Ya, sebagai amanah ya kita bismillah untuk memegang itu, tentu dengan landasan aturan peraturan perundang-undangan, lalu kita nawa itu untuk melakukan yang terbaik. Alhamdulillah kita dibantu oleh tim yang solid, yang konsolidatif, dan tentu saling meringankan beban. Jadi insya Allah pemilu 2024 dari sisi pengawasan kita sudah siap melakukan itu. Karena sekarang juga sedang melakukan pengawasan sampai nanti di. Nah, kalau jabatan ketua Bawaslu itu kalau di masa pemilu itu berdampak nggak ke sekitar? Wah, ini ada ketua Bawaslu nih, hati-hati. Itu sih nggak bisa berdampak nggak sih Kang? Atau selama kemarin jadi anggota Bawaslu itu di lingkungan sekitar? Ya, tidak spesifik seperti itu juga ya. Tapi artinya kehadiran Bawaslu secara kelembagaan dengan uniform, dengan atribut kebawasluannya tentu semacam pemecah ombak begitu. Jadi ketika ada kerumunan gitu ya, ada orang-orang Bawaslu paling tidak segan melakukan sesuatu gitu ya, ada semacam kewaspadaan begitu. Nah, ini baik ya. Maka kami menekankan kepada jajaran Bawaslu itu lakukan hal yang terbaik di tengah masyarakat, segera lakukan pencegahan begitu, baik sedang sendiri atau secara bersama-sama dalam hal tugas kelembagaan begitu. Tunjukkan bahwa Bawaslu ada bersama masyarakat dan tugasnya adalah mengawasi dan menegakkan hukum pemilu begitu. Oke. Dan apa nih Kang, terakhir mungkin himbauan atau silakan apa yang ingin disampaikan? Ya, bagi masyarakat Provinsi Banten, wabil khusus pecinta podcast Kabar Banten ya, tentu pemilu kita tahun 2024 seperti saya katakan tadi berangkai dari pemilu ke pilkada di tahun yang sama. Tentu ini butuh persiapan, butuh literasi politik yang baik, butuh kedewasaan. Sudah bukan saatnya lagi masyarakat mampu dipecah belah gitu ya oleh berita hoax, oleh ujaran kebencian yang tidak berdasar begitu ya, dengan politik uang dan jenis pelanggaran yang lainnya. Oleh karena mudah-mudahan kita dapat menyongsong pemilu serentak 2024 ini dengan persiapan yang matang, masyarakat melek, penyelenggara yang profesional kredibel, partai politik yang bertanggung jawab, dan semua stakeholder ikut mensukseskan ini sehingga hasilnya sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Menghasilkan para wakil-wakil rakyat yang sesuai harapan gitu ya. Ya. Kalau lihat dari tenangnya Ketua Bawaslu, mudah-mudahan pemilu ke depan aman lancar lah ya. Amin, amin. Kalau dari dulu Kang Ali orangnya tenang, jadi mudah-mudahan seberat apapun begitu, mudah-mudahan gak ada yang berat gitu ya. Jadi Bawaslu tetap tenang dan tadi hadir bersama masyarakat. Ya. Oke. Bawaslu bersama masyarakat. Mudah-mudahan sukses. Amin, amin. Makasih Kang Yadi. Dan gak kapok kalau diundang lagi. Enggak, harus datang lagi supaya bisa ngopi di Kabar Banten. Nah, gitu ya. Salam buat teman-teman Bawaslu Banten. Siap. Terima kasih banyak. Baiklah pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah podcast kita kali ini dengan Ketua Bawaslu Banten, Kang Ali Faisal. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.